Mari kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari Mazmur. Hari ini kita membaca dan merenungkan Mazmur nomor 69, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku, semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan. Mari kita mempelajarinya dan mendapatkan pengertian dari beberapa pemikir Kristen yang sudah terlebih dahulu menafsirkan dan membahas ayat yang sudah kita baca tadi. Matthew Henry di dalam tafsirannya memberikan kepada kita pengajaran bahwa dalam Mazmur 69 ayat 13 sampai 21 itu, khususnya dimulai dari ayat yang ke-14, dengan jelas memberikan kepada kita pengertian bahwa ada keluhan tetapi juga sekaligus permohonan dari pemazmur, yaitu Raja Daud. Pemazmur bermohon kepada Tuhan, dan sebelum permohonan disampaikan, pemazmur menyampaikan keluhan-keluhannya. Keluhan-keluhan itu menjadi suatu bukti bahwa ada keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan pemazmur menghadapi dirinya dan menghadapi musuh-musuhnya. Apa yang perlu kita perhatikan? Dari keluhan tersebut, kita mengetahui bahwa kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia di dalam setiap kehendak, covenant, dan janjinya. Namun sekaligus Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan kehendaknya bagi kita. Kita mengetahui keberadaan kita, bisa menyelidiki apa yang terjadi pada diri kita. Pemazmur tahu bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Pemazmur juga menyadari perlu dan pentingnya rahmat Tuhan yang besar itu menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai keluhan dan kesulitan yang dihadapi. Karena sesungguhnya Tuhan Allah tahu
keberadaan kita, celah kita, malunya kita, noda kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita memang harus bertobat dari segala hal yang telah memalukan dan yang menodai hati, pikiran, keberadaan kita. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Karena kalau tidak, semua yang merusak diri kita itu makin lama makin menumpuk dan membuat kita bukan hanya sampai tahap mengeluh saja, kita bisa sampai tahap putus asa. Dan bisa jadi kita tidak lagi bersandar, bergantung kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di lain pihak kita tahu bahwa setiap orang yang membenci Tuhan dan tentunya akan berdampak kepada kita yang dibenci oleh mereka yang jahat, mereka mengamat-amati, mencermati, dan mencari celah keadaan kita. Mereka berupaya untuk melakukan suatu tindakan yang dapat meracuni kita, mengintimidasi kita, bahkan seolah-olah berbuat baik, padahal yang diberikan adalah sesuatu yang menajiskan. Kita mesti waspada dan hati-hati. Kalau kita membaca apa yang dituliskan dalam Mazmur 69 ayat 22, mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Ini bisa menjadi gambaran yang nyata pada diri pribadi Yesus Kristus ketika disalibkan di atas kayu salib. Pemazmur, Raja Daud, tidak serta-merta merujuk kepada Yesus Kristus, tetapi merujuk pada dirinya. Namun, kalau kita membaca dan memperhatikan kenyataan ada orang yang memakan racun dan meminum anggur asam, itu dapat terlihat dan terbukti pada diri pribadi Yesus Kristus. Bukankah kita tahu dan kita sudah membaca dan mengerti bahwa Yesus Kristus diadili tanpa ada terbukti kesalahan apapun, difitnah tanpa terbukti berbuat yang jahat, dan tidak diketemukan kesalahan apapun. Namun, tetap disalibkan bukan karena kejahatan yang ada pada dirinya atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan Allah kepadanya, tetapi karena dia dengan sadar, dengan sengaja, menyerahkan nyawanya menanggung segala kesalahan umatnya, kesalahan orang-orang pilihannya, menerima penghukuman murka Allah, karena harusnya itu ditanggung oleh umatnya. Sekarang dengan kerelaan, kesadaran, keseriusan, dan kesungguhan, Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi itu, menerima penghukuman tersebut, dan orang-orang pilihan percayanya mendapatkan kelegaan. Perkataan Yesus tentang aku haus yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 28-29 itu berkaitan dari juga Mazmur 69 ayat 22 itu. Karena itu pemazmur dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya tidak lagi mampu menyelesaikan pergumulan dirinya, kecelaan dirinya, musuh-musuh yang mencobai dia, dan situasi kondisi yang membuat dia hampir saja putus asa, frustasi, depresi, dan sebagainya. Pada momen tersebut, pemazmur membawa dirinya kepada Tuhan dengan meminta belas kasihan Tuhan. Inilah yang kita perlu terus lakukan, saudara. Ketika kita berhadapan dengan situasi sesulit apapun, sesukar apapun, entah sakit penyakit, entah ketidakmampuan, bahkan musuh-musuh di sekitar kita, kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Ini perlu dan penting direnungkan. Di pihak lain, pemazmur juga memohon suatu keadilan. Keadilan bagi dirinya untuk musuh-musuhnya mendapatkan penghukuman. Daud sebagai seorang raja yang diurapi oleh Allah, dengan permohonan kepada Allah yang mengasihinya, meminta supaya Tuhan sendiri yang menyatakan keadilan dan menghukum orang-orang jahat. Itu dapat kita baca di dalam Mazmur 69 ayat 23-30. Tentu ini adalah suatu permohonan yang seringkali kita abaikan dalam konteks kekinian kita, di dalam situasi multikultur dan multi-religion, dan bahkan di antara orang-orang intoleran dan orang-orang jahat. Kita lebih sering berdoa untuk kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tetapi hampir kita jarang mendengar dan menemukan ada orang berdoa memohon kepada Tuhan Allah untuk menyatakan keadilan. Dan mereka yang memusuhi umat Tuhan, mereka yang membenci Kristus, mereka mendapatkan hukuman, kutukan atas kejahatan mereka. Permintaan penghakiman yang menimpa orang-orang jahat itu, seperti yang dilakukan orang-orang yang menyalibkan Kristus, merupakan suatu realitas yang betul-betul apa adanya. Artinya tidak pura-pura. Ya memang dia ingin melakukan suatu permintaan keadilan.
Artinya, saya dan saudara kiranya bisa menyaksikan bagaimana orang jahat itu mendapatkan hukumannya, mendapatkan balasan dari Tuhan. Memang di sini terlihat seperti balas dendam, seperti ada kebencian. Tetapi sesungguhnya bukan itu esensinya. Kalau kita minta Tuhan menyatakan keadilan dan memohon kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, sesungguhnya ini adalah suatu keseimbangan antara belas kasihan dan keadilan Tuhan. Kalau memang kita mengenal dan mengerti siapakah Allah yang adil itu, maka permohonan kita meminta Tuhan, memohon kepadanya agar dinyatakan keadilan dan penghukuman terhadap orang jahat, maka ini merupakan suatu bukti pengenalan yang konkret, yang real. Apa yang dimohonkan kepada Tuhan untuk penghukuman terhadap orang jahat? Mata mereka menjadi gelap. Mereka mendapatkan amarah Tuhan. Mereka menanggung murka Allah atas apa yang mereka berbuat. Bahkan seluruh perkemahan mereka, kehidupan mereka menjadi sunyi. Apa yang mereka bajak menjadi hilang, lenyap. Dan semua yang ada di dalam kehidupan mereka tidak ada lagi. Bahkan seperti yang dilakukan Yudas Iskariot, velo DC, bunuh diri. Penghukuman seperti ini memang sangat mengerikan. Karena keluh kesah orang-orang di sekitar Sodom Gomora yang telah berbuat jahat, Tuhan turunkan api belerang sehingga kota Sodom Gomora habis lenyap. Berikut penghuni-penghuninya, berikut peradabannya. Demikian juga, sebagai orang Kristen, kita tidak berhenti hanya meminta belas kasihan, pengampunan, dan kemurahan hati Tuhan. Tetapi juga kita meminta keadilan Tuhan biar kiranya Tuhan menghukum orang-orang jahat yang melakukan pelanggaran, yang menghina, melecehkan, merendahkan Tuhan dan hamba-hambanya. Dan bahkan Tuhan membiarkan tulisan bahwa pemazmur mengatakan sampai engkau tidak membenarkan mereka. Jadi pemazmur tidak rela dan tidak mau orang-orang jahat yang begitu jahatnya itu mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Ini sesuatu doa yang jarang dan hampir tidak pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan di zaman ini. Apakah doa Daud ini merupakan doa yang sangat keras dan sangat menakutkan? Ya, kalau kita bandingkan dalam konteks kita. Tetapi ini ditujukan kepada orang bebal. Orang yang tidak peduli dengan kebenaran, kesucian, kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Karena itu pemazmur sudah sampai kepada satu permintaan yang sangat sulit disampaikan, tetapi harus disampaikan. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Ini sungguh sangat sukar untuk kita ungkapkan secara terbuka kalau kita berdoa di tengah-tengah publik. Namun pemazmur mengajarkan kepada kita, jangan ragu berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, seperti Kristus yang telah menerima murka Allah dan mendapatkan penghukuman karena keberadaan dosa kita, namun juga Kristus yang sudah menerima itu menghapuskan segala dosa kita yang bersalah kepada Allah, sekaligus saat yang sama Kristus juga sudah bangkit, sudah menyatakan kemenangan atas maut, atas si jahat, sehingga berkemenangan itulah kita menjadikan hidup kita memiliki makna dan berpengharapan. Namun sekali lagi, permohonan kepada Tuhan Allah untuk menyatakan keadilannya, karena ada orang-orang yang sering kali menyalibkan Yesus tanpa jelas arah dan tujuannya. Kiranya Tuhan yang menghukum orang-orang jahat dengan murkanya yang menyala-nyala seperti api dari surga yang membakar habis kota Sodom Gomora. Saudara yang kasih dalam Kristus, pemazmur juga menyadari betapa berat dan sulitnya hidupnya di tengah-tengah permohonan, belas kasihan, di tengah-tengah permintaan keadilan. Dia sendiri pada dirinya mengalami suatu situasi yang tertindas dan sakit, dan dia bermohon kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan dan ditinggikan. Dan terakhir saudara, mari kita perhatikan bagaimana pemazmur akhirnya meminta penghiburan dari Tuhan kepada dirinya dan kepada umat Allah yang mengalami penindasan dan penganiayaan tersebut. Dengan jalan memuji Tuhan, mengagungkan namanya, menyerahkan semua kehidupannya kepada Tuhan dan mendorong diri untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, supaya setiap orang yang rendah hati dan bersukacita di dalam Tuhan, hidup di dalam kehidupan yang kudus dengan kerendahan hati, dan selalu senantiasa mencari wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Pemazmur mengajak setiap orang yang mengalami ketertindasan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Tidak hanya di tempat dan lingkungan di langit dan bumi yang baru nantinya, tetapi juga mulai di sini, di bumi ini. Penghiburan itu datangnya dari Tuhan Allah, penghiburan itu dari dalam hati. Penghiburan itu dimulai dari Injil yang menyatakan kabar baik kepada kita, orang-orang percaya.
res unius aetates, suatu hal yang bersifat sementara kesulitan itu. Tetapi juga sekaligus sekarang kita mendapatkan yang kekal, yang abadi, yang datangnya dari Tuhan. Kiranya saya dan saudara semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Selain itu, kalau kita perhatikan lagi, ada ayat-ayat yang sangat krusial untuk kita renungkan. Di ayat yang ke-14, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Lalu kemudian di ayat 19, engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku ya Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-30, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu. Dan terakhir ialah di ayat yang ke-37, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Dari rangkaian perkataan doa dan permohonan pemazmur, ada suatu perkembangan pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan yang limpah, dari mulai keluhan, permohonan, permintaan untuk pengadilan dan penghukuman atas orang jahat, sampai kepada suatu pengharapan akan dirinya yang selamat dan orang-orang percaya sepanjang zaman di segala tempat untuk menikmati cinta kasih Tuhan. Demikian kita juga sebagai orang percaya, kita tidak berhenti menyampaikan permohonan belas kasihan Tuhan. Kita tidak berhenti menyampaikan permintaan keadilan kepada Tuhan untuk menghukum orang jahat. Kita juga sudah sewajarnya memohon keselamatan bukan untuk kita saja, tetapi untuk anak cucu kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dimanapun berada, dan kita bersyukur untuk pemazmur mengajarkan kita. Dan tentunya karena mazmur ini adalah firman Tuhan. Tuhan yang sedang berbicara kepada kita melalui firman-Nya ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.